Tapi yang lebih kukhawatirkan lagi adalah sebenarnya kan ngedidik orang, ngedidik umat itu kan seperti mendidik anak ya. Mendidik anak tuh diantara dua tuh problemnya. Kalau nggak kita abusive, pasti kita akan spoiling. Dan cara yang paling mudah untuk bisa membuat orang spoil itu adalah dengan mengambil dependensinya dia, jadi kemerdekaannya dia atau kemampuannya dia. Dengan cara apa ya? Semua disuapin gitu maksudnya. Nah yang kita khawatir ada mental semacam ini yang terjadi sehingga nanti problematika akan semakin besar, bukan hilang tapi semakin besar. Ya tapi pro kontra lah ya, karena pasti unpopular opinion. Gitu maksudnya. Benar. Tapi ya itu menjadi sebuah introspeksi lah. Bukan kita nggak suka dengan bapaknya, kita senang ketika bapaknya dapat rezeki. Oh senang banget pasti. Betul. Kita juga nggak suka dengan orang yang berkata-kata kasar gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya agar mental orang Indonesia ini meningkat. Karena inti daripada Islam adalah meningkatkan mental. Kita juga sebenarnya belajar banyak sih tentang ini. Karena setiap orang yang dikasih belum pada saatnya itu pasti akan merusak. Misalnya contoh ya, kayak anak kecil kita kasih kartu kredit misalnya, atau anak kecil kita kasih kartu debit, bapaknya dikasih password tanpa kemudian dia punya kapabilitas dan kapasitas untuk bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah itu problematik. Sama aja kayak kita ngasih pedang pada anak kecil. Nah itu nanti akan problematis. Nah makanya sebelum kita kasih sesuatu sebenarnya harus dibentuk mentalnya dulu. Nah gitu. Mental ini penting banget. Nah mental ini bentuknya dengan cara apa? Pendidikan, balik lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang dependensinya tuh diambil adalah orang-orang yang disuapin terus gitu maksudnya. Jadi ketika ada satu masalah ya udah dibantu. Bahkan gini ya, ada beberapa riset ketika kita menangani misalnya bencana alam itu pun harus hati-hati banget. Jangan sampai kemudian semuanya itu taken for granted. Jadi seolah-olah itu merenggut dependensi mereka. Mereka maunya ya udah dibantu aja. Udah kami maunya dibantu aja. Ada beberapa tempat ketika misalnya contoh ya, kita pernah datang ke tempat-tempat pengungsian. Itu ketika ada mentalnya itu nggak dibentuk dengan baik, itu kita kasih uang sedikit itu dibuang. Dihabiskan atau dibuang? Dibuang. Maksudnya? Mereka nggak mau. Jadi kalau ngasih segini dong, yang lain juga bisa ngasih. Jadi kesyukurannya jadi hilang. Nah ini kan fakta-fakta semacam ini kan banyak ya. Ada orang-orang yang memang dia sudah tidak bersyukur dengan apa yang diberikan pada dia. Nah tapi kalau mentalnya itu sudah dilatih, maka itu yang kita berikan jadi kesyukuran. Kalau tidak dilatih terlebih dahulu ya malah jadi tadi membuat dia akhirnya tidak lagi mandiri, tidak lagi mau berusaha karena dia sudah biasa dapat sesuatu yang tanpa effort gitu maksudnya. Ada satu aspek ya, maksudnya di balik kita menolong orang tuh ada aspek lainnya juga ya yang harus diperhatikan. Misalnya contohnya daripada ngasih uang misalnya mending kasih beasiswa. Jadi dia bisa kerja bikin uang sendiri gitu maksudnya kan. Ataupun tadi diajarin dulu sebenarnya apa sih yang kamu perlukan dalam hidupmu. Ada apa sih yang apa kamu perlukan tuh adalah uang atau apa misalnya dan seterusnya. Artinya sebenarnya cara pandang sih sebenarnya.